Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Afni Wasise dari kelas 2 PKIB dengan NIM 20171011084. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai takhrij hadis. Adapun yang akan nanti saya bahas meliputi yang pertama ada definisi takhrij hadis, yang kedua ada latar belakang munculnya takhrij hadis, yang ketiga ada tujuan dan manfaat takhrij hadis, yang keempat adalah kitab-kitab yang diperlukan dalam menakhrij, dan yang terakhir ada cara pelaksanaan atau metode takhrij hadis. Nah, langsung saja yang pertama itu definisi dari takhrij hadis. Apa sih takhrij hadis itu? Jadi, takhrij hadis secara bahasa itu berasal dari kata khoroja yang berarti tampak atau jelas. Sedangkan secara istilah adalah suatu metode atau cara untuk mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti dan untuk mengetahui ada atau tidaknya syihad dan mutabi dari hadis yang akan diteliti. Yang selanjutnya yaitu latar belakang dari takhrij hadis. Menurut Anton Athaillah, latar belakang adanya takhrij hadis adalah pertama itu karena hadis itu berasal dari pembawa risalah. Jadi hal itulah yang menyebabkan hadis perlu diteliti. Dan yang kedua itu karena hadis tidak sempat untuk dibukukan seperti Al-Quran, sehingga untuk menjamin otentisitas dari hadis tersebut itu diperlukan suatu cara-cara. Nah, cara tersebut itu dikenal dengan nama takhrij. Yang ketiga itu secara empirik, periwayatan hadis dibagi menjadi dua, yaitu riwayat bi al-lafadz dan riwayat bi al-makna, sehingga pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam matan hadis pun menjadi berbeda. Dan yang keempat itu ketika sampai pada kodifikasinya, banyak hadis yang tidak sempat diteliti, sehingga banyak hadis yang tidak diketahui kepastian kualitasnya. Dan yang terakhir itu hadis yang diketahui kepastian kualitasnya itu sudah terlanjur dipahami dan dibaca, sehingga antara hadis yang sudah diketahui kualitasnya dan yang belum diketahui itu menjadi tercampur. Nah, yang selanjutnya itu tujuan dan manfaat dari takhrij hadis. Adapun tujuannya yaitu agar seseorang itu dapat mengetahui sumber dari suatu hadis dan dapat mengetahui kualitas dari suatu hadis. Dan manfaat dari takhrij hadis itu adalah yang pertama itu agar memperkenalkan sumber-sumber hadis, yang kedua itu dapat menjaga keadaan sanad, yang ketiga itu dapat memperjelas kualitas hadis, dan yang keempat itu dapat memperjelas waktu dan turunnya suatu hadis, dan yang kelima itu dapat menghilangkan keraguan-raguan, dan masih banyak lagi manfaat dari takhrij hadis. Nah, selanjutnya ada kitab-kitab yang diperlukan dalam mentakhrij hadis. Adapun yang pertama itu kitab Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid, dan yang kedua itu ada kitab Ushul al-Takhrij bi Ushul al-Takhrij, dan yang ketiga ada kitab Turuqu al-Takhrij hadisu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan selain dari kitab-kitab di atas, dalam takhrij diperlukan bantuan dari kitab-kitab kamus atau mujam hadis dan mujam para perawi hadis. Di antaranya yaitu yang pertama ada Al-Mujam Al-Mufahras, Al-Fas Al-Hadis Al-Nabawi, dan yang kedua ada Miftah Kunuz Al-Sunnah, dan yang ketiga ada Al-Jami Al-Sakhir, dan yang keempat itu ada Miftahus Sahihain. Nah, selanjutnya yaitu cara pelaksanaan dan metode takhrij. Yang pertama itu bila diketahui nama rawi sahabat, maka hadis ditelusuri dari kitab yang penyusunnya berdasarkan urutan rawi sahabat, seperti kitab Musnad, kitab Mujam, dan kitab Ad-Haraf. Dan yang kedua itu bila diketahui tema atau maudhu hadis, maka pencarian hadis menggunakan kitab Mushannaf yang penyusunnya berdasarkan bab-bab maudhu, seperti kitab Muwatta, Sunan, dan Sahih dengan melihat fahrasnya. Dan yang ketiga itu bila diketahui lafaz awal matan, maka pencarian hadis menggunakan kitab Miftah, Fahras, dan Mujam, seperti kitab Al-Jami Al-Sakhir Al-Suyuti. Dan yang terakhir itu bila diketahui salah satu lafaz matan, maka digunakan kitab Mujam seperti kitab Al-Mujam.
Nah, sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.